Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang hebat, yang cerdas, kreatif, serta solih tentunya, taat kepada kedua orang tuanya. Hari ini adalah jadwal kami memberikan sebuah materi yang insya Allah kita sudah paham dan memahami, yaitu pesan Allah di dalam surat Al-Asr yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr ila akhirih, yang artinya adalah demi masa, demi waktu. Dan disinilah Allah mengingatkan tentang waktu itu. Seberapa penting kita menggunakan waktu, bagaimana kita mengefektifkan waktu, dan bagaimana kita menyusun jadwal sehingga efektif apa yang kita lakukan di hari itu. Berikut ini ada Ustadz Taufik yang akan memberikan. Ustadz Taufik, kalau boleh saya bertanya, waktu, pentingnya waktu. Kenapa kok kita harus mengaturnya? Ada apa dengan waktu itu? Oke, terima kasih kepada Ustadz Karji yang telah bertanya. Waktu itu sangat penting. Bayangkan jika para sahabat dulu tidak mengenal ya pentingnya waktu, mungkin kondisi kita tidak bisa seperti kejayaan para sahabat. Al-waktu kasoif, waktu seperti pedang, seperti materi kita yang nanti teman-teman akan dibaca. Itu maksudnya apa? Iya, ya itu dia. Jadi waktu itu tidak akan bisa kembali ya. Jadi waktu tidak bisa kembali. Oleh karena itu ada beberapa tahapan agar kita tidak sampai menjadi manusia yang Merugi. betul sekali. Merugi karena kalau sudah merugi, bayangkan Aji. Kalau kita sudah merugi, ibaratnya kita jualan. Apakah Ustadz ingin kalau berjualan itu rugi? Ya enggak dong, kita pastinya ingin untung. Makanya itu kita ingin menjadi manusia yang beruntung. Baik, ternyata Allah seringkali menyebut bahwa kehidupan ini adalah seperti at-tijarah, seperti perniagaan. Betul sekali. Itu ya. Berarti ada untung dan rugi di sana. Siap. Lalu bagaimana sih yang harus kita persiapkan sebelum kita menyusun jadwal kita? Oke, untuk menyusun jadwal kita ya, ada 3 hal yang penting. Yang pertama jelas membuat daftar kegiatan. Jadi apa saja yang kita lakukan dari mulai kita bangun salat tahajud, jam 3 bangun salat tahajud, kemudian jam 4-nya salat subuh dan seterusnya. Kita harus punya list dulu. Punya list kegiatan apa yang kita lakukan tiap hari. Oke. Tetap kemudian ketika kan setiap hari kita ada jadwal dari sekolah, berarti dimasukkan ke jadwal harian teman-teman. Oke, benar sekali Ustaz Karji. Jadi jangan sampai lupa bahwasanya biarpun pandemi seperti ini, kondisi seperti ini, belajar itu juga menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu, kita nanti membuat jadwal disertai kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Ya, oleh karena itu yang kedua, ketika kita membuat sebuah jurnal kegiatan, kita harus tahu prioritas. Jangan sampai waktunya jam 7 kita harus sudah on time belajar, kita malah tiba-tiba dipanggil Assalamualaikum, tiba-tiba kita keluar bermain dan sebagainya. Itu hal yang sangat salah sekali. Berikutnya, pertama membuat list jadwal kegiatan harian kita, yang kedua ada prioritas, yang ketiga? Yang ketiga adalah melakukan penjadwalan. Seperti ini, misalkan kita bangun pagi karena kita sudah menjadi sebuah kebiasaan seorang muslim, anak muslim, jam setengah 4 kita bangun, tulis jam 03.30. Nah, kita tulis 03.30 apa kita lakukan? Jadwalnya adalah sholat tahajud bersama keluarga. Nah, kita tulis lengkap jam 7 kita mulai belajar sampai setengah 12 dan seterusnya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus melakukan penjadwalan dengan sebaik mungkin agar tidak sampai jadwal kita itu ibaratnya menjadi sia-sia karena tidak terjadwal dengan baik. Oke, yang begitu. Yang keempat adalah pendelegasian. Pendelegasian itu maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sebuah kegiatan, jadwal kegiatan, kalau dirasa kita nggak bisa, kita delegasikan atau kita berikan kepada siapa yang kira-kira bisa menggantikan kita. Mencari pengganti. Contoh gini, misalkan Ustaz Karji, misalkan saya nih jadwalnya bermain bola misalkan, karena biasa saya main bola. Saya bisa gantikan. Ya kita nggak bisa karena kita jadwalnya sudah terjadwal, jadwal jam segini kita waktunya belajar. Maka ketika kita nggak bisa, kita boleh
minta tolong, misalkan Haji bisa tolong nggak, minta tolong untuk menggantikan saya bermain bola. Seperti itu. Tapi jangan sampai gini Haji, jangan sampai Balik. waktu PR delegasikan atau ketika kuisis tiba-tiba tolong dong delegasikan itu tidak salah itu salah. Berarti prioritasnya belum matang. Belum matang. Berarti ada yang kelima kita harus belajar dan paham gejala-gejala yang dapat mengganggu kita atau kita bisa mengatasi gangguan kita. Contoh tadi, kita memang hobinya bermain bola, maka kita harus bisa mengatasi hal itu. Seberapapun kuat ya, kalau itu mengganggu kewajiban kita sebagai seorang siswa, maka kita harus atasi dengan baik dan dengan sopan. Misalkan contoh, maaf ya, jangan sampai ketika orang tua nyuruh gini, misalkan Karji, Mas tolong belikan ini di warung. Nah, biarpun itu hal itu mengganggu kita, tetap kita dengan bahasa yang sopan. Itu bukan gangguan, tapi mungkin orang tua kita nggak paham, belum paham kalau kita sedang melakukan sebuah kewajiban yang sudah kita rencanakan sudah kita jadwal tadi. Betul. Berarti harus ada komunikasi ya. Oh, jadwal saya sekarang ini ini Bu sebagai anggota keluarga ini harus tersosialisasi ke mereka. Betul sekali Sakarji, betul. Itu harus ada komunikasi. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi. Ternyata orang tua bukan nggak tahu, mungkin karena belum diberikan kefahaman sehingga nggak tahu jadwal kita apa. Makanya gini Sakarji, ketika sudah jadi harapannya ditempel di kamar. Ketika jadwal sudah jadi ditempel di kamar agar apa? Agar orang tua tahu, oh jadwal di sini Mas belajar. Berarti sebagai orang tua saya harus apa? Berarti sudah tahu. Betul. Kemudian masih ada waktu-waktu yang mungkin waktu kita alokasikan untuk istirahat, itu istirahatnya bagaimana nih kita manfaatkan atau bagaimana istirahat? Ya, istirahat memanfaatkan waktu luang, yaitu dia kita cari. Kan kalau kita di sekolah waktu jadwal pandemi seperti ini kan memang kita tidak ada. Makanya ketika kita misalkan waktunya sudah selesai Quran ya, voice dan sebagainya, maka kita coba cari waktu luang ya, waktu luang agar kita bisa istirahat. Karena yang paling paham kondisi kita saat itu adalah kita sendiri. Ya, jangan sampai waktunya istirahat malah kita bermain. Nanti waktunya belajar juga kita malah bermain. Jadi sehingga waktu-waktu yang baik itu hilang karena kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi yang pertama tadi sebelum kita membuat schedule atau jadwal kita, yang pertama kita harus membuat list ya, membuat list kegiatan kita. Yang kedua adalah menentukan prioritas. Kemudian yang kedua maksudnya yang ketiga adalah melakukan penjadwalan. Kemudian ada pendelegasian ketika kita tidak bisa melakukan dan berbenturan dengan jadwal yang sudah kita prioritaskan. Yang keempat adalah kita harus belajar mengatasi gangguan, dan yang keenam adalah memanfaatkan waktu luang yang memang kita sediakan di situ waktu istirahat kita. Baik teman-teman sekalian, seperti itu tips dari Ustadz Taufik. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas ini, membuat jadwal seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Sekian, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat